لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari yang penuh barokah ini, di penghujung bulan Syaban, di malam Jumat. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita berkumpul di dalam majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita suri tauladan bagi kita penunjuk jalan yang kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang bulan Ramadan haruslah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan pertama dengan senang hati dan ikhlas, bahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan usaha dari mulai kita membersihkan niat kita, memperbagusi niat, membersihkan hati. Jangan ada kita benci terhadap satu orang muslim sekalipun. Kalaupun ada kita permasalahan dengan umat Islam, maka setidak-tidaknya kita doakan orang tersebut mendapatkan pengampunan, diangkat derajat, didoakan doa yang baik. Hingga tidak ada akan dendam di dalam hati kita. Didoakan orang-orang yang mungkin itu pasti ada permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita dengan umat Islam yang lain, baik itu mungkin kawan, mungkin tetangga, mungkin ya orang yang hanya kita kenal, kita bertemu, kita doakan orang itu. Mungkin kita nak minta maaf seluruh mungkin tidak terjangkau. Makanya untuk menghilangkan jangan sampai kita ada dendam di dalam hati kita, ada kebencian di dalam hati kita, maka kita doakan. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang punya hak atas diri kita, yang kita punya salah dengan mereka, dan juga orang yang punya salah dengan kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat-hajatnya. Allah permudah segala urusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam bulan Ramadan haruslah kita menyusun menu Ramadan. Sebagaimana keadaan secara zahir orang-orang yang hanya mungkin memikirkan tentang zahir menu makanan, tapi kita ini harus menu ibadah. Kapan baca Quran, kapan kita bersalawat, kapan kita istighfar, kapan kita ibadah sholat dan lain sebagainya. Dari mulai kita mungkin waktu sahur sampai kita tidur. Jadi kita susun menu ibadah kita hingga akan nampak barokah di dalam waktunya kita. Kalau tidak kita susun menu tersebut, maka waktu ini hilang keberkatannya. Apalagi hanya kita mel arus. Puasa orang sholat, mel sholat, kami ke masjid, musola kita ngamikan, ketika sepi mel sepi juga gitu.
Itu melo arus dalam ibadah. Lagi semangat lagi kendur. Jadi kalau tidak ada kita ada menu tersebut, maka kadang-kadang Ramadan tak terasa, udah hilang. Pagaklah selesai Ramadan belum khatam Al-Quran. Anak lebaran baru kita mungkin baca salawat zikir sedikit. Banyak kita lalainya. Apalagi di zaman sekarang waktu begitu cepat dan pencuri waktu begitu banyak. Jadi mencuri waktu ini cepat sedikit dan yang mencurinya banyak. Jadi pencuri waktu di zaman kita ini begitu banyak. Maka harus kita jaga dari pencuri waktu kita, dari perampok waktu kita, harus kita jaga karena waktu ini adalah modalnya kita. Waktu ini lebih berharga daripada harta. Kalau orang nak meninggal, dia tuh meninggal dia punya harta banyak lagi, nak beli 1 detik tidak baca. Itu yang menunjukkan waktu itu lebih berharga daripada harta. Orang banyak harta luar biasa. Ketika pada saat diponis oleh dokter tinggal umurnya sehari 2 hari lagi, ini dia nak membeli waktu dengan seluruh harta yang dia kumpulkan selama seumur hidup tidak akan mampu. Maka wajar dikatakan oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan umruka ra'sul malik. Umurmu adalah modalmu, modal kita umur. Pasti akan keluar umur itu. Maka dan keluarnya juga cepat. Nah tadi sudah sedikit, cepat dicuri pula. Nah dicuri oleh apa yang curi? HP kita. Itulah banyak mencuri HP itu. Belum kita buka WhatsApp, belum IG, belum Facebook. Belum ya WhatsApp grup ini ada 10 grup, buka itu berapa lama waktunya membacanya, belum share sama sini, belum masang status, kadang-kadang niat dakwah segala macam tapi habis waktunya itu. Belum lagi kaget debat, berdebat hindari, perdebatan segala macam hindari, biarlah ya lain berlalu kita ibadah penting dan tidak akan ada faedah ketika ada gitu perdebatan, apalagi perdebatan di dalam grup WhatsApp. Nah, tidak ada faedah sama sekali. Bahkan kita kadang-kadang membuat diri kita jadi marah, benci, dengki dengan orang, iri. Bahkan akhirnya ada yang kita ada sombong, hasut, timbul naudzubillah dari. Tapi hindari itu. Itu diantara pencuri umur yang terbesar di zaman kita sekarang. Tinggal bagaimana kita manfaatkannya. Di dalam buka HP dengan sholawat, dengan yang penting ada jam-jamnya, waktu-waktunya. Sebagaimana kita ya, ibadah baca Quran ada waktu, ya juga demikian. Jadi kalau misalnya lagi baca Quran ini, kecuali yang penting ini. Tapi kalau kita tidak penting ini kan, jadi yang penting. Kalau mungkin dokter takut lagi ada orang yang butuh untuk operasi, yang mungkin dia ya karena nyawa bohong. Tapi kalau kita tidak penting-pentingin, apa dia yang ini? Kalau penting ya nelpon sudah. Ya nah, nelpon penting. Kalau sekali nelpon, tidak pentingin aja. 2 kali ya, ini baru penting ini. Ya baru penting caranya. Ya, angkat misalnya ini kalau biar penting dia. Ya misalnya tidak ada penting, ya sudah, ada kaget itu. Kaget. Nah, kadang-kadang itu ngomong tidak pentingin, ada pun tidak ada pelakar, nak pelakar. Jadi tidak usah lah. Kaget kalau pelakar tidak pentingin. Jadi ibadah tadi. Makanya itu diantara mencuri ini dimanfaatkan oleh syaitan. Maka harus kita buat arahkan kepada kebaikan. Jadi masalah di dalam masalah penggunaan HP gitu. Gue ada itu misalnya membaca Quran melalui HP. Ya ada apa-apa, tapi kadang-kadang tadi lagi macam mana ya dicuri yang tadi, dicuri WhatsApp, dicuri yang penting masuk yang buka akhirnya kalah Al-Quran. Nah itu bahaya itu. Ya Al-Quran kalah dengan WhatsApp. Nah ini ya, jangan WhatsApp masuk, Al-Quran tinggal. Itu jangan sampai. Kita waktu baca Quran, waktu zikir. Jadi yuk porsinya masing-masing biar barokah.
Jadi kalau tidak disusun kita hilang barokah umur, barokah waktu itu hilang. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah Hidayah, beliau menyusun waktunya untuk dapat berkah. Bangun tidur baca apa, bangun tidur bagaimana, sholat, setelah sholat, antara subuh dengan terbit matahari apa yang harus dilakukan, antara terbit matahari sampai zuhur apa yang dilakukan, zuhur sampai asar, terus gitu. Waktunya adalah ketika waktu sholat. Nah itu yang harus kita susun di Ramadan. Biar ada target yang kita kejar sekian. Al-Quran sekian kali khotaman. Paling tidak harus kita ini 3 kali. Paling tadi 3 kali di dalam Al-Quran agar Ramadan. 3 kali ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Jadi kalau 3 aja. Kalau kau tahu berarti sehari 3 juz. Sekali duduk ya. Kalau baca sekali duduk. Kalau tak baca, ya bagi sejus pagi, sejus siang, mungkin sejus malam. Baca kita metode. Jadi ada target, ada jumlah kita tuh. Salawatnya itu, baca salawat. Nah itu kalau kita agetkan betul-betul, nah itu maka akan ada barokah waktu, barokah dalam Ramadan. Itu baru kita pengen memang memintanya Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Ramadan ini. Jadi minta barokah itu bertambah baik. Jadi setiap tambah hari tambah baik. Tapi kadang-kadang kita nyusun, semangat nubur. Nah, jangan kita minta tertibkan waktu kita betul-betul, karena terjadi kemudian di bulan Ramadan yang terpenting di antara adalah yang jaga lidah. Makanya dengan sibuk tadi, yaitu secara otomatis lidah terjaga. Lidah kita terjaga. Makanya di dalam anggota badan kita memang sumbernya, rajonya adalah hati. Rajo hati. Tapi di dalam anggota badan ini ada panglimanya. Jadi rajo itu hati bagus, yang lain bagus. Makanya ini rajo adalah hati. Bagaimana Nabi SAW menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasad jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Tahulah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal darah. Apabila bagus maka akan bagus seluruh jasad. Apabila rusak maka rusak seluruh. Ketahuilah itu hati bagus yang lain bagus. Tapi dalam anggota badan ada panglimonya. Apa panglimonya? Lidah ini panglimonya, dan lidah ini terjemah hati. Maka kalau lidah bagus maka yang lain akan bagus. Bagaimana dalam riwayat setiap pagi bangun tidur itu adalah seluruh anggota badan melapor. Buat laporan dengan lidah, buat pernyataan dengan lidah, karena ini panglima. Apa kata anggota badan lain? Yaitu tangan, kaki, mata, kuping, itu ngomong dengan lidah. Ya lisan, istaqamti istaqamna, wa idza awatsi awatna. Wahai lidah, kalau engkau lurus kami akan lurus. Kalau engkau belok, bengkok, kami akan bengkok. Panglimanya. Maka lidah itu bagus, maka anggota badan yang lain bagus. Nah, bagaimana perbagusnya? Ya baca Quran, zikir. Biasakan kalau lidah ini ketika dia disibukkan dengan baian, sudah dia tidak ada nyaman dengan yang jahat. Itu lidah. Tinggal kita nyibuk maksa gimana? Paksa lidah ini baian. Itu sudah ada. Kalau sibuk dengan kebaikan, tidak nyaman dengan kejahatan. Orang rajin baca Quran, rajin zikir, itu kalimat kotor itu sulit nak diungkapkan. Kadang-kadang nak mencontohkan wong baik, kadang-kadang tak tahu ucap lidah untuk mencontohkan wong ya. Dalam cerita ada wong tadi nyumpahnya anak, dia ngomong, nah itu nak nyontohkan wong itu lagi dah baca. Kenapa? Sudah terbiasa baik. Makanya para salaf itu dahulu itu ketika dicaci maki wong apa, diam dan jawab. Dan banyak di antara mereka ketika pada saat ditanya, kenapa tidak jawab? Aku tidak diajarkan untuk mencaci maki. Dan terbiasa sudah. Itu kalau yang baik. Tapi kalau yang sudah terbiasa jahat, lidah jahat, nah baik bukan?
Orang yang biasa numpanya anak bakso itu dia nambah kurang berat, nah zikir berat. Nah lidah tergantung itu biasanya tadi panggil. Nah anggota badan tergantung lidah. Kalau sudah lidah bagus, maka bagus kan Ustaz. Jadi tinggal pakai Ramadan apa yang ada jago lidah. Lidah ini ada terjemahnya hati, maka anggota badan lain bagus. Dan di antara di Ramadan ini yang perlu juga apa? Bensinnya. Karena anggota badan segala macam butuh tenaga. Tenaganya dari mana? Dari makanan. Dari mana? Makan bagus kalau ini bagus, liurnya bagus, gasnya bagus, segala macam. Bensin kan tidak jalan. Bensinnya rusak mogok. Nah itu adalah makanan kita. Jago makanan yang halal. Man akala halal ata'at jawarihu sya'a amabah. Wa man akala haram asad jawarihu sya'a amabah. Barang siapa yang makan makanan halal, maka akan taat anggota badannya secara otomatis. Dan mau gak mau otomatis sudah. Barang siapa yang makan haram, maka akan bermaksiat anggota badannya secara otomatis. Itu mau gak mau gak. Demikian jalurnya. Itu dalam riwayat. Jaga makanan. Kita mudah sebenarnya dalam Ramadan, pendiri Ramadan untuk menjaga yang halal. Kenapa? Makan itu terbatas. Dari sahur, dari fajar sampai ke maghrib tidak perlu kita koreksi. Makan itu kenapa? Ya tidak makan. Karena koreksi makan tidak baik, tidak puasa dia. Jadi dari dado udah ngoreksi dari kapan? Dari maghrib sampai fajar. Ini juga tidak ada sepanjangan itu gitu makan apa? Gitu sholat. Berarti itu sholat ambil makan, tidak. Habis sholat dia tidur. Ada yang tidur. Berarti kan sedikit waktu untuk pengoreksian makanan. Waktu buka, mungkin habis tarawih, mungkin sahur. Waktu kita misalnya makan. Nah kalau pada saat kita makan itu, cari yang bagus, makanan dari pekerjaan kita yang bagus, duit yang halal, beli makanan yang halal. Koreksi makanan kita. Jingok juga kita beli itu dengan siapa kita beli? Kita beli makanan bagus, lemak makanan, tapi dengan menghidap sholat ya kan? Kenapa? Ini orang yang tidak sholat, yang perlu dicurigai sholat lagi tidak dia. Baik urusan masalah nak haram nak halal dia tidak peduli. Yang penting tidak berkeuntungan sholat lagi banyak ditinggalkan, apalagi yang lain. Allah lagi apa? Dan kalau ditaatinya, apalagi pembeli itu. Jadi jingok uangnya juga. Kemudian dia perhatikan itu dan jingok tanda-tandanya. Sebagai dalam hadis tadi nyatakan bahwa orang yang makan halal akan taat anggota badannya. Nah kalau kita makan sahur atau waktu buka terutama, ya kalau misalnya waktu buka kita setelah buka sholat tarawih malas, pasti ada, pasti di makanan gitu. Tadi masuk putih tadi bensinnya oplosan, ngadat sholat tarawih kaget dulu malas. Nah itu kenapa? Ya bensinnya itu tadi oplosan. Kalau sudah yang ini kan ternyata bukan bensin, banyu diisi, udah mogok udah. Jadi rusak. Nah itu makanya perlu kita di dalam masalah itu makanan koreksi makanan. Jadi kita pada saat makan lemah dalam ibadah, ya ganti menu makanan, ganti. Jangan pindah, buat lain sudah tahu mana yang situ lagi. Si bensin, di kosong. Sudah tahu orang bohong gak bensin tadi ini. Besok yang isi situ lagi, ada yang isi situ lagi. Ganti yang lain ganti. Biar lancar semangat. Ini bang. Bagus ini. Makanya kalau orang dahulu pada salaf kita, mereka sangat perhatian tentang makanan. Mereka tidak akan makan kecuali yang halal 100%. Nah kalau kita ini yang jingok baik. Kalau mereka 100%. Orang-orang yang betul-betul menjaga tidak galak kadang-kadang. Kalau misalnya makan bertanam dewek, saking ininya deh. Mereka kepengen yang halal yang murni. Karena sekarang kalau kita zaman sekarang kita kepengen instan. Pengen instan makanan gitu, jangan masak dewek. Karena banyak beli langsung, ada yang beli pesan, nyampe, nggak tahu siapa yang jualan, nggak tahu yang mana ada, nggak tahu yang penting ini lemak aja makanan. Tapi akhirnya
semangat ibadah kita menurun, naudzubillah min dzalik. Maka dikoreksi, itu ubah menu, ubah makanan. Mungkin itu ini tidak bagus. Kalau kita tidak tahu sekalipun, tidak tahu, tetap kita akan lemah. Berdosa tidak memang, tidak berdosa, tapi pengaruhnya kepada ibadah kita, taatnya kita. Jadi kalau makanan halal pasti taat sudah anggota badannya. Itu perlu yang diperhatikan di dalam Ramadan ini. Jadi makanan perlu. Jadi kalau misalnya kita di musola, di masjid ada muncul makanan, tahu misalnya dia dari yang haram, dari yang enak duit, dari narkoba, tahunya misalnya itu, ya tolak. Kedua nih. Kali tidak juga tahu ya, singkir ke jangan dijuk ke jamaah. Jamaah nunggu bersama biar enggak membaca tidak salah. Juga ayam ya. Ayam tidak dosa dia makan. Tidak pengaruh. Jadi tidak etik mubazir namanya kalau makan etik mubazir ya. Hewan juga adalah ya dia makannya tidak mubazir makanan. Tapi kan haram. Yang haram itu lebih racun untuk manusia. Tapi untuk hewan tidak. Karena hewan tidak ada hukum. Jadi kalau makan haram lebih dahsyat dari racun bagi manusia. Maka ketika pada saat itu ini bagi manusia kita bahaya ini. Akan juga hewan tidak bahaya. Karena tidak haram bagi hewan. Kata-kata hewan juga loh, karena hewan tidak. Hewan itu tidak ada namanya akal. Dia ada cuma nafsu. Maka ketika tidak ada hisab baginya. Nah, kemudian setiap saat niat baik terus berbagi ini niat, nanti itu niat puasa, niat yang lain itu sholat, ada niat syiar Islam dan lain sebagainya, pasang niat baik. Dan mudah-mudahan Allah semua berkahi kita, Allah semua sampaikan kita di bulan Ramadan yang akan datang, dan jadikan bulan Ramadan ini bulan tersukses dalam kehidupan kita, bulan yang kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga perhatian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli taqabbal ma qara'na min al-Qur'anil azim wa mahallan la ilaha illallah wa sabbana subhanallah bihamdi wa masallin ala nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal bait mubarak hadiyatan min wasilah barakat syamil rahmatan sadaqatan mutaqabbala. Kemudian yang kedua halan turut sayyidina habibina rasulillah Muhammad abdillah wa azwajihi dzurriyyatihi wa ahli baiti thumma ila arwah ya baihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ala kulli minhum jami' sahabat ajma'in wa jami' ibadillah salihin minhum sayyidina Muhammad Allahman bin Isa wa sayyidina Ali bin al-Khalid Qasam wa sayyidina bin Muqaddam Muhammad bin Ali wa ala jami' sadatina Ali Abi Al-Husain Ibrahim thumma ila Rasulullah bin Tani Masyrab bin Darmasikar bin Dawila Ibrahim thumma ila al-imam ثم إلى الإمام الشيخ من وشيخ برسكن من جميع سن إبراهيم ثم إلى الإمام محمد بن عمر بن بكر الشيخ بن سالم وصول إبراهيم من الإمام محمد محمد على زين والشيخ بن عبد الرحمن محمد على سن الإمام إبراهيم بن عبد الرحمن محمد بن رسول الله بن سن بن عباس بن محمد بن رمضان الشيخ بن البراس بن إبراهيم ثم الشيخ سن بن والبلال حبيب عبد الله بن محمد حداد ووصول وفروعهم وجميع مشايخنا بن جميل السليم مشارك العديد أمر بها ثم إلى أرواح خصوصا عبد الرحيم بن أمنتي وهو أنتم بنت عبد الأندوم وعلمت سادية بنت عبد الأندوم وأمنتي بن النصير وأمنتي بن عبد المطلب وأمت أبو نديم بن أمنتي وزيننا بنت أمنتي وبنية بنت زين الدين وهاجز أنا بن هاجي تسود وخرج بنت هاجي محسن وزين الدين بن عبد الله ونين بنت أننا وننجي بن زين الدين
ووالدهم وخالص أمواتنا أموات المسلمين أجمعين آمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل من رتل بين أيديهم اللهم نبيك من النار وبدأ من نازلنا برات من عذاب اللهم بنا ومرحمة بأبوان ومجمعنا وهم بدار كرامتك ومسكر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة